video kali ini, kami dari advokasi akan menjelaskan tempat-tempat penting yang banyak dibutuhkan oleh kita selaku mahasiswa UPI, terutama Departemen Pendidikan Teknik Sipil. Tempat yang akan kami jelaskan diantaranya adalah ruang prodi Departemen Teknik Sipil, ruang tata usaha, Direktorat Kemahasiswaan, dan Direktorat Keuangan. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke tempat pertama. Yang bisa kita urus di sini? Yang pertama adalah pembuatan surat pengantar yang kita butuhkan untuk kepentingan banyak hal. Contohnya lomba yang nantinya akan ditujukan ke fakultas. Yang kedua adalah pembuatan surat pengantar untuk mahasiswa yang melakukan observasi ke lapangan atau proyek-proyek untuk tujuan pembelajaran, baik itu untuk mata kuliah, skripsi, ataupun tugas akhir. Yang ketiga adalah kita harus ke tempat ini untuk pembuatan surat yang membutuhkan persetujuan dan tanda tangan Kaprodi seperti surat rekomendasi untuk MBKM ataupun beasiswa. Selanjutnya kita juga perlu ke ruangan prodi untuk mengurus surat keperluan magang, PI ataupun PPL. Intinya pelayan di tempat ini pada umumnya adalah untuk pengurusan surat pengantar ke pihak selanjutnya dan mengurus semua hal yang berhubungan dengan prodi seperti hal-hal yang berhubungan dengan mata kuliah. Tempat kedua adalah ruangan tata usaha FPTK UPI. Ruangan ini berada di lantai 1 gedung A FPTK UPI. Ruangan ini beroperasi pada pukul 7.00 sampai 16.00 pada hari Senin sampai Kamis dan pukul 7.30 sampai 16.00 pada hari Jumat. Layanan pertama adalah yang mencakup kemahasiswaan seperti cuti, pengunduran diri, surat keterangan aktif kuliah, dan surat pernyataan masuk kuliah. Selain itu, ada juga pelayanan relaksasi atau pengembalian beberapa persen dari UKT untuk mahasiswa tingkat akhir. Contohnya adalah pada semester ganjil 2022, penerima relaksasi adalah angkatan 2018. Beberapa penyebab relaksasi harus ada, contohnya karena sidang semester genap diadakan pada bulan Agustus sampai September, lalu mahasiswa mengikuti wisuda gelombang ketiga pada semester genap akhir atau awal ganjil. Maka terkadang mahasiswa harus membayar UKT untuk mempertahankan status kemahasiswaan. Selain itu, jika ada mahasiswa penerima KIPK yang di awal masuk sudah terlanjur membayar UKT, maka dapat dikembalikan. Dalam proses-proses kemahasiswaan, pastikan kita menyiapkan fotokopi KTM, karena sangat dibutuhkan sebagai bukti valid mahasiswa adalah mahasiswa UPI. Selain kemahasiswaan, ada juga pelayanan akademik. Contoh dari pelayanan ini adalah pembuatan surat observasi, surat survei penelitian, pencetakan transkrip nilai, persyaratan sidang, penelitian, cuti akademik, dan juga pencetakan ijazah. Untuk surat-surat ini biasanya dibutuhkan surat pengantar dari prodi yang sudah ditandatangani oleh Kaprodi. Lalu kemudian akan dicek kembali isiannya oleh bagian akademik. Lalu setelah itu bagian akademik akan memproses surat untuk mendapatkan tanda tangan wakil dekan. Tempat ketiga adalah Dirmawa atau yang kita sering dengar sebagai BAAK. Tempat ini adalah tempat yang sangat penting karena menyangkut seluruh urusan kemahasiswaan. Di lantai 1 ada loket-loket yang terpisah berdasarkan fakultas. Lalu di lantai 2 ada ruang kemahasiswaan dan ruangan akademik. Pelayanan di sini dibuka sampai jam 15.30 pada hari Senin sampai Kamis dan sampai jam 16.00 pada hari Jumat. Loket di sini pada umumnya melayani urusan cuti, baik itu pengusulan cuti, penarikan cuti, ataupun aktivasi kembali mahasiswa. Selain itu, di sini kita dapat mengurus kesalahan nama atau penulisan pada ijazah. Loket untuk FPTK berada di pojok kiri dari pintu utama. Selain itu, pengurusan sidang dan pencetakan ijazah juga melibatkan tempat ini setelah kita mendapat pengajuan dari fakultas. Untuk masalah keterlambatan pembayaran UKT dapat diurus di sini setelah mendapat surat pengantar dari fakultas juga. Masalah kontrak mata kuliah, baik itu ingin mengontrak secara manual ataupun ada kesalahan
kemahasiswaan, kita juga dapat menanyakan perihal info beasiswa. Nah, tempat terakhir yang akan dibahas di video kali ini adalah DIRKE atau Direktorat Keuangan atau yang sering kita dengar sebagai BAUK. Seperti namanya, tempat ini melayani semua urusan yang berhubungan dengan keuangan. Urusan yang paling sering dibahas di sini adalah urusan mengenai UKT dan pembayaran cuti. Pembayaran UKT sendiri, beberapa kali ada kebijakan diberikan kesempatan oleh UPI untuk dicicil selama 2 kali. Akan tetapi, kebijakan ini tidak dapat dipastikan berjalan setiap tahun dan jika ada pun harus dengan mengikuti prosedur tertentu. Jika kita sudah terdaftar, namun tagihan kita masih belum berubah, kita dapat mengurusnya ke DIRKE agar tagihan kita dapat berubah sementara sesuai dengan kebijakan. Salah satu layanan yang cukup sering dibutuhkan juga adalah pembayaran cuti. Setelah mengisi form dari fakultas dan ditandatangani oleh dosen pembimbing, mahasiswa menuju ke DIRKE dulu untuk dapat membayar biaya cuti sebelum nantinya memberikan berkas ke loket Dirmawa. Mahasiswa nantinya akan mendapatkan nomor virtual account setelah meminta pada staf keuangan. Untuk selanjutnya dibayar sesuai dengan pilihan bank yang tertera. Nah, teman-teman, sekian video dari advokasi HMS EPTK UPI mengenai beberapa tempat yang sering dibutuhkan mahasiswa untuk berbagai kepentingan. Semoga video ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Oh iya, jika ada pertanyaan lebih lanjut ataupun jika teman-teman butuh pendampingan terkait hal-hal yang berhubungan dengan pihak kampus, teman-teman dapat menghubungi penanggung jawab angkatannya masing-masing yang bisa dicek di sosial media HMS EPTK UPI, ataupun teman-teman dapat mengunjungi stand konsultasi yang akan diadakan oleh advokasi pada tanggal yang nantinya akan diinformasikan lebih lanjut di sosial media HMS EPTK UPI. Sekian dari kami, terima kasih.